nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum, kita kembali bersama kitab Idah Syarhi Sunnah lil Muzani karya Syekh Muhammad Umar Salim Bazamul hafizahullah. Soal yang ke-33, hal hunaka farqun bainal manhaj wal aqidah? Apakah ada beda antara manhaj dan akidah? Wa hal farq bainahuma lahu athar fil waqi'? Apakah perbedaan antara keduanya ada pengaruhnya dalam kenyataan? Al-jawab, la farqa bainahuma, tidak ada beda antara keduanya. Nahnu qulna, kami mengatakan, innama fil qalbi yalzamu an yadhara atharuhu alal jawari. Sungguhnya apa yang ada di dalam hati pasti akan menampakkan pengaruhnya, menampakkan dampaknya pada anggota badan. Wasyair al-jahili yaqul, penyair jahiliyah dulu mengatakan, wa mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala nasi tu'lam. Bagaimanapun di sisi seorang dari karakter, akhlak, meskipun dia menyangka tersembunyi atas manusia pasti akan diketahui. Jadi karakter itu nggak bisa disembunyikan gitu. Akhlak itu nggak bisa ditutupi. Pasti akan muncul pada zahir, anggota badan atau ucapan. Jadi secara sekilas kita memahami bahwa akidah itu batin, manhaj itu zahir gitu. Ini yang difahami oleh Syekh. Namun kalau kita menilik pada pengertian atau istilah sebagian ulama yang lain, manhaj dengan akidah itu berbeda ya. Ini sebenarnya berbeda, cuma ini saling melazimkan gitu. Syekh tadi bilang tidak ada beda antara keduanya. Pasti ada bedanya, yang satu batin, yang satu zahir. Cuma kenapa bilang gak ada beda? Artinya kalau zahirnya batinnya begitu, zahirnya pasti begitu gitu, sama, serupa atau melazimkan ya, kelaziman. Tapi kalau ulama yang bedakan manhaj dengan akidah, manhaj itu lebih luas daripada akidah. Akidah bagian dari manhaj. Jadi manhaj itu thariqah atau jalan beragama atau cara beragama, itu manhaj. Kalau akidah salah satu bagian dari manhaj dan bagian yang paling penting dari manhaj. Kemudian beliau mengatakan, fal manhaju mabniun ala akidah. Jadi manhaj itu dibangun di atas akidah. Ini istilah beliau ya, berbeda dengan sebagian ulama yang lainnya. Fahuma mutalazimani. Jadi keduanya saling berkaitan. Jadi berbeda ya, kalau namanya saling berkaitan itu pasti berbeda. Kemudian dibangun di atas akidah juga ini menunjukkan perbedaan. Pemenidaan annahu yujadu li insanin. Siapa yang mengklaim bahwasanya terdapat bagi manusia manhaj yang menyelisih mu'taqadnya, akidahnya. Fahada tawahhama suratan, maka ini dia berangan-angan ada suatu bentuk la wujudalahu, yang tidak ada wujudnya, hanya ada di pikiran, di alam nyata tidak ada. Au hiya maujudah, atau dia ada fil munafikin, pada orang munafik saja, lahir dengan batinnya beda. Tapi kalau secara umum ya, manusia umumnya lahir dan batin itu sama. Yang beda itu munafik. Lanahum i'taqadu an yaqulu, karena mereka karena mereka biasa mengatakan as-suluku dzahir wal a'malu dzahirah yal manhaj. Jadi perilaku dzahir, amal-amal dzahir itulah manhaj. Jadi manhaj itu perkara dzahir ya. Wal akidah, sementara akidah hiya ma yakunu fil qalb, dia apa yang ada di dalam hati. Fa idza ikhtalafa wa iftaraqa, kalau berselisih dan berpisah, as-suluk ad-dhahir wal amal ad-dhahirah, perilaku dhahir dan amal dhahir, amma fil qalbi, dari apa yang di dalam hati berselisih, berpisah, fa hadhihi sifatul munafikin, maka ini sifatnya orang munafik.
Amal mukminu, adapun orang yang beriman, wa ahlul Islam dan orang Islam, fa kullu a'malihim tasduru amma fi aqidatihim. Maka seluruh amalannya adalah muncul dari apa yang ada di dalam akidah mereka. Bersumber dari apa yang ada di dalam akidah mereka, hati mereka. Hatta sahibul bid'ah, hatta sahibil bid'ah, sampai pelaku bid'ah juga begitu di dalam kebid'ahannya dan dalam kesesatannya, la budda an yatasarrafa bi muqtada'i i'tiqadihi, niscaya dia akan berperilaku sesuai dengan tuntutan akidahnya. Akidah ahli bid'ah mengatakan siapa yang memperingati Maulid Nabi mendapatkan syafaat Nabi. Itu akidah. Akhirnya merayakan Maulid Nabi dohirnya. Jadi setiap orang itu berbuat sesuai dengan akidahnya masing-masing. Wa innahum lamma ya'tuna lil hadis an kalamillah. Sungguhnya mereka ketika mereka mendatangkan hadis tentang kalamullah, hadis tentang firman Allah, ya, Allah berfirman gitu. Aw annahu masmu', bahasanya firman Allah itu bisa didengar. Ya diluna an kalimah. Mereka berpaling atau berpindah ya dari kata annallaha takallama bihi, bahwasanya Allah berbicara dengannya. Ini ahli bid'ah begitu. Ini ahlu kalam ya. Jadi menganggap Allah itu tidak berfirman. Jadi ketika mendapati hadis anallaha takallama bihi, Allah berbicara dengannya, diganti ya dilun ya, mereka berpindah kepada kata apa? Fatalaqahu, maka Nabi Muhammad mengambilnya atau Jibril mengambilnya. Jadi bukan Allah berbicara, tapi Jibril memahaminya dari Allah langsung. Au fa'auhahu ilaihi, Allah mewahyukannya kepadanya. Jadi mewahyukan, bukan berbicara gitu. Begitu ahlu bid'ah menganggap Allah tidak bisa berbicara. Hatta la yaqulu bihadhil kalimah. Jadi ketika diganti dengan kata itu sehingga mereka tidak berkata dengan kalimat yang sebelumnya, yaitu takallama bihi. Fal manhaju mulazimun lil aqidah. Jadi manhaj itu melazimi akidah, membersamai akidah, selalu menyesuaikan akidah. Jadi kalau akidah seorang Allah itu tidak berbicara, akhirnya apa? Secara manhaj, maksudnya secara dohir, pasti akan mengatakan Allah tidak berbicara, tapi maksudnya Allah mewahyukan atau Jibril mengambil langsung dari Allah dan seterusnya. Wal aqidatu mulazimatun lil manhaj. Sebaliknya akidah itu juga selalu mengikuti manhaj, membersamai manhaj. Jadi enggak bisa dipisahkan. Sesuatu yang berbeda tidak bisa dipisahkan. Ini antara akidah dengan manhaj. Jadi bukan sesuatu yang sama sebenarnya ya. Wa hada yadullu ala hada, ini menunjukkan kepada ini. Wal faslu bainahuma suratun, dan pemisahan antara keduanya itu adalah suatu bentuk, suatu gambar la tujad indana, yang tidak ada pada kita fi syariah illa fil munafikin, di dalam syariat ini kecuali pada orang-orang munafik. Jadi yang beda dohir dengan batin itu cuma orang munafik. Orang kafir dohir batinnya sama. Orang mubtadi dohir batinnya sama. Orang fasik begitu juga. Orang muslim mukmin sama lahir batinnya. Yang beda cuma siapa? Orang munafik. Pertanyaan 34. Al-khuruj ala wulatil umur. Keluar terhadap pemegang urusan, pemimpin, pemerintah. Keluar maksudnya keluar dari ketaatan kepada mereka, enggak mau mentaati mereka. Bahkan puncaknya sampai ke tingkat apa? Kudeta. Wal ba'du yaqul, sebagian ulama ya berkata, al khuruju sya'bi ala waliyil amri la yusamma khurujan. Keluarnya masyarakat, warga negara, rakyat terhadap pemimpin ini tidak disebut sebagai khuruj. Tidak disebut sebagai pembangkangan atau bugot ya. Tidak disebut sebagai bugot, pemberontakan. Ada sebagian mereka mengatakan begitu. Jadi keluarnya warga negara untuk demo gitu. Ini enggak masuk kategori khuruj katanya.
Wa inamal khuruj wal khawarij, adapun keluar dan khawarij, orang-orang yang keluar itu keluar dari ketaatan kepada pemimpin, wa khuruj fi'ah faqat, dia hanyalah keluar sekelompok orang saja, ala waliyil amr, sekelompok orang bukan perorangan, terhadap pemimpin. Hal hadil ibarah sahihah, apakah ungkapan seperti ini benar? Al-jawab, hadal kalam ghairu sahih, ini perkataan yang tidak benar. Wal wajib ala ummatil muslimin, dan yang wajib atas umat muslim, fi ayyi jihatin minal jihati takunu, di berbagai arah manapun hendaknya mereka, di arah manapun mereka berada, wa 'alaiha waliyu amrin yaqumu fihim bi kitabillah, dan atasnya pemimpin menegakkan di kalangan mereka dengan kitabullah, menegakkan Al-Qur'an, wa bi syar'illah, dan dengan syariat Allah, wa yuqimu fihimus sholawat, dan menegakkan di kalangan mereka salat, ayasma'u lahu wa yuti'u, agar mereka mendengar untuknya dan mentaatinya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala mujarrada iqamatis shalat, dan Rasul menjadikan sekedar menegakkan salat mani'atan minal khuruj, itu menghalangi dari khuruj. Faqala, beliau mengatakan, la ma aqamu fikumus shalah, jadi selama pemimpin atau pemerintah itu masih menegakkan sholat, kata Rasulullah, bahwa tidak boleh untuk memberontak atau mengkudeta. Salah satu bentuk pemberontakan adalah demonstrasi sebenarnya. Jadi Rasul mengatakan tidak boleh. Jadi kalian tidak boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin selama mereka masih menegakkan sholat. Fawaliyul amri fi ayyi jihatin minal jihati, maka pemimpin di arah manapun, idza aqama fin nasi syar'allah, kalau mereka menegakkan di tengah manusia syariat Allah, di daerah manapun, ya, negara manapun, wa samahalahum bi iqamatis shalah, kemudian membolehkan bagi mereka untuk menegakkan salat, wa hum yuqimunas shalah, mereka juga menegakkan salat, birohatihim, sesuai dengan kenyamanan mereka, maksudnya tanpa paksaan, la yajuz lahumul khuruj alaihi, maka tidak boleh bagi mereka warga negara untuk keluar atas mereka, atas dia pemimpin. La fi'at, tidak kelompok-kelompok, wala majmu'at, tidak juga kumpulan-kumpulan, wala jamaah, tidak juga jamaah. Wala yumkin an taqula fi kulli ma yusammal yaum bir rabi' al-arabi, dan tidak mungkin kamu mengatakan di setiap apa yang dinamakan pada hari ini dengan Arab Spring, Arabi al-Arabi, inna kulla fi'atil mujtama', bahwa setiap golongan masyarakat kharaju, keluar, hada ghairu sahih, ini tidak benar. Cuma sebagian orang memberontak, ya, bukan seluruh masyarakat. Walau hasala hada fa innahu yu'tabar aidan khurujan, kalau ini terjadi maka ini juga termasuk kudeta. Illa idza kana kharaju, kecuali jika mereka keluar bimakna, dengan makna annahum aradu taghyirahu, mereka hanya ingin perubahannya, biduni iraqati dima'in, tanpa menumpahkan darah, wa biduni ikhtilalil lil amni, dan tanpa merusak keamanan, wa tamakkanu min hada, dan mereka bisa melakukan ini. Fahada amrun akhar, maka ini perkara lain. Idza ra'ayna minhu kufran bawahan,
Jika kita melihat dari pemimpin kekufuran yang nyata, kan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qol, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu. Rasulullah memanggil kami, maka kami membaiat beliau. Fagana fi ma akhadha alaina, di antara yang diambil atas kami, yang beliau ambil atas kami sumpahnya, baiat itu sumpah setia. An baya'ana, yaitu Nabi membaiat kami ala sam'i wa ta'ati, untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Biman syatina, di saat semangat kami, wa makrohina, dan saat terpaksa tetap taat. Wa usrina wa yusrina, di saat sulit dan saat mudah. Wa atharatin alaina, dan di saat kami ditekan ya. Atharoh ini pemimpin yang diktator gitu, monopoli. Walaupun mereka melakukan tindakan yang kedoliman lah, tindakan sewenang-wenang. Wa alla nunazi'a al-amra ahlahu, dan agar kami tidak mencabut urusan dari ahlinya, tidak merebut. Illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata, indakum minallahi fihi burhan. Syaratnya di sisi kalian dari Allah dalam perkara itu ada bukti, ada dalil. Fanduru qaulahu wa atharatin alaina, lihat perkataan Nabi dan tindakan sewenang-wenang atas kami. Yakni hada mutawalli, yaitu orang yang memimpin ini yastaksiru bi umuri dunya alaina, mereka memonopoli urusan-urusan dunia atas kami. Jadi korupsi misalnya, itu atharoh namanya, monopoli. Uang rakyat dipakai sendiri, nah, itu namanya monopoli. Bil amwali wa bi baitil mali, dengan harta maupun dengan rumah harta, APBN. Wa bima tukhrijuhu al-ardu, dengan apa yang dikeluarkan oleh bumi, hasil bumi, baik sawah, ladang, kebun maupun tambang, hasil bumi semua. Wa yastatsiru, dan memonopoli, huwa wa man ma'hu, dia dan orang yang bersamanya, ala sairin nas, terhadap seluruh manusia, fi daulatihim, di negeri mereka. Wa ma'adzalika bay'ana Rasulullah, dan bersama itu kami tetap membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dalam keadaan kondisi sulit maupun mudah, di saat semangat maupun terpaksa. Ala alla nunazi'al amra ahlahu, dan agar kami tidak merebut urusan dari ahlinya, ala atharatin takunu alaina, walaupun mereka melakukan tindakan yang sewenang-wenang atas kami. Jadi kesewenang-wenangan pemerintah nggak boleh dibalas. Kita tetap mendengar dan taat, begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat memang menjalankan akidah Ahlussunnah itu sulit. Yang bisa begini cuma salafiyun. Mayoritas manusia nggak bisa. Mayoritas manusia nggak bisa terima kalau pemimpinnya dolim, diktator, pemimpinnya koruptor, ya, pemimpinnya tidak amanah. Intinya pasti manusia itu umumnya protes ya. Ganti, lengserkan, turunkan, revolusi dan sebagainya, reformasi. Wahalun wahidun faqat yajuzu fil khuruj, satu keadaan saja yang boleh di dalamnya untuk khuruj, kudeta. Wadhalika idza tawaffarat khamsatu syurutin, dan itu jika terpenuhi 5 syarat. Satu keadaan tapi 5 syarat. Malam naro kufran bawahan, indana fihi minallahi burhan. Malam naro, selama kita belum melihat kekufuran yang nyata, di sisi kami padanya dari Allah ada bukti. Perkara yang pertama, qala illa antarau,
illa antaro. Ini kata Nabi, illa antaro, kecuali kalian melihat. Wal murad ru'yatal basirah, yang dimaksud dengan melihat dengan basirah, dengan hati, berpikir gitu. Yakni annaro amron muta'akkidina, yaitu kami melihat perkara dengan yakin, dengan dipertegas, tamam ta'akkud ya, dengan pemastian yang sempurna, min hudutsihi, tentang kejadian itu. La mujarrad khabar, bukan sekedar berita atau sekedar sesuatu yang disangka. Jadi harus betul-betul melihat ya, melihat kekufuran. Melihat di sini basirah, basori, afan basirah salah baca. Ru'yah basariyah, melihat dengan mata memang, bukan dengan hati, salah. Kemudian yang kedua, pada sabda Nabi, illa antara kufron, kecuali kalian melihat kekufuran. Jadi bukan kefasikan. Khawarij itu gampang sekali mengkafirkan orang yang melakukan kefasikan. Faja'a biwawil jamaah. Di sini Nabi mendatangkan waw jamaah, tarau, kalian berarti. Manahu la yakfi fi hadzal amr. Maknanya tidak cukup dalam perkara ini syakhsun wahidun, satu orang. Jadi yang melihat itu harus banyak, tarau. Bal labudda an yakunu jama'atan, seluruh atau sekelompok orang ya, jamaah benar-benar melihat kekufuran itu. Kalau yang melihat cuma satu orang tidak terpenuhi syarat. Syarat yang ketiga, kufron, kata-kata kufron. Fala yakfi an taqula 'anil wali, maka tidak cukup kamu mengatakan tentang wali innahu irtakabal ma'siyah fulaniyah. Bahwasanya dia telah melakukan dosa tertentu, maksiat tertentu. Jadi maksiat tidak disebut kufur. Au fi'lad dzambi al-fulani, atau melakukan dosa tertentu. Kan yashrabul khamri, seperti minum, kan yashroba al-khamra, seperti minum khamr. Au yazni, berzina, au yurabi, atau riba. La budda an yakuna al-amru kufran. Jadi perkaranya harus apa? Kufur kalau maksiatnya. Syarat yang keempat, an yakuna hadzal kufur bawahan, bukan atasan. Nah, ini bahasa Arab. Yakni dohiron ya, bawahan artinya dohiron. Dohir malah atas ya. Bawah malah artinya atas. Dohir nyata. Jadi kufur yang nyata, benar-benar kufur. Jangan persangkaan. Sudah bilang iya kufur, yakin pasti. Kayaknya sih, itu enggak boleh. Harus nyata, betul-betul dohir. Al-amrul khamis, perkara yang kelima. An yakuna hadzal kufur al-bawahu ad-dohir. Hendaknya kufur yang dohir ini indana fihi minallahi burhan. Pada kita di dalamnya dari Allah ada bukti. Yakni la yujad fihi ikhtilafun, artinya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jangan ada yang bilang ini kekufuran, yang lain bilang kefasikan. Beda pendapat, nggak boleh. Harus betul-betul ada burhan ya, bukti yang nyata. Sepakatan ulama misalnya. Dan wujud al ikhtilaf maknahu, karena adanya perselisihan maknanya apa? Wujud ihtimal, adanya kemungkinan. An yakunal hakim muta'awwilan, kemungkinan sang hakim apa? Mentakwil ya, menyelewengkan makna. Wa ta'wil min mawani' takfir, dan takwil itu termasuk penghalang apa? Penghalang pengkafiran. Hakim di sini maksudnya pemimpin ya. Bisa jadi pemimpin yang tuduh kafir itu apa? Dia muta'awil. Muta'awil itu enggak benar-benar memahami atau melakukan kekufuran itu, tapi dia punya persangkaan yang keliru gitu, muta'awil.
Dan takwil ini termasuk penghalang takfir, pengkafiran. Sama seperti jahil, bodoh. Bodoh juga nggak bisa dikafirkan. Nah, termasuk kategori mirip dengan bodoh dan takwil, salah sangka gitu, salah memahami makna tertentu. Itu juga bisa menghalangi pengkafiran. Anda tawafuriha disurut ketika terpenuhi syarat yang 5 ini al-khamsah yajuzul khuruj ala waliyil amri, maka boleh untuk kudeta terhadap pemimpin, walakin mata yajibu wa mata la yajib. Jadi di sini boleh, sebenarnya kalau dulu kami mengatakan tetap ada satu syarat lagi. Walaupun itu semuanya sudah terpenuhi, syaratnya sudah terpenuhi semua ya. Boleh dari satu sisi, tapi ada syarat tambahan lagi. Ini boleh dari sisi objek. Yang kedua harus boleh juga dari sisi subjek. Subjek itu siapa? Yang mau mengkudeta. Ada syarat lagi yang mengkudeta. Tadi kan syarat untuk yang dikudeta, pemimpinnya. Sekarang rakyatnya yang mau mengkudeta. Ada satu syarat. Apa itu? Apa? Mampu. Iya, mampu. Kalau nggak mampu cuma bunuh diri ya. Cuma menghambur-hamburkan darah, tidak boleh. Terus mampu, dan kemampuan itu harus dengan perhitungan yang detail ya. Perhitungan yang matang pasti bisa gitu. Atau 99% bisa tanpa banyak pertumpahan darah, itu namanya kemampuan. Kalau banyak korban berjatuhan, habis satu negara malah dijajah negara asing. Walakin mata yajibu wa mata la yajib. Akan tetapi kapan wajib dan kapan tidak wajib. Jadi kalau sudah mampu, apakah wajib ataukah tidak wajib? Atau kapan wajibnya? Naqulu yajuzul khuruj bi tawfuri hadis surut al-khamsah. Jadi boleh untuk kudeta dengan terpenuhi syarat yang 5 ini. Wa yajibu idza ta'akkadta annaka fi halil khuruj la yatarattab alaihi iraqatu dima'il muslimin. Dan menjadi wajib jika kamu bisa memastikan bahwasanya kamu di dalam kondisi kudeta ini tidak berdampak atasnya pertumpahan darah kaum muslimin, penumpahan darah kaum muslimin. Bisa nggak kudeta tanpa darah? Susah. Syarat ini hampir nggak bisa dipenuhi. Makanya memang nggak ada ya pemerintahan baik kok mengkudeta pemerintahan lain gitu. Tapi seandainya terjadi kudeta dan sudah berkuasa, maka tetap wajib ditaati juga, walaupun hasil kudeta. Cuma Syekhul Islam pernah menyatakan tidak ada suatu negara yang kemudian dikudeta, ada khuruj di dalamnya, kecuali pasti akan terjadi huru hara fitnah sepanjang masa, nggak bisa diselesaikan. Dan itu nyata ya, terjadi di beberapa negara. Kudeta nggak bisa di Sudan kemarin dikejar-kejar manusia, di Aljazair dulu, di beberapa negara Islam nggak selesai-selesai masalah. Di Mesir bagaimana Mesir? Gonta-ganti pemimpin nggak karuan. Masih mending Indonesia, ganti Soeharto nggak pertumpahan darah kecuali sedikit. Ada, tapi sedikit. Nah, mungkin Indonesia termasuk yang berhasil sedikit ya. Gimana? Lebih enak mana? Zaman Soeharto atau zaman? Perubahannya dikit. Kalau Muslim ya, kalau betul-betul Muslim mau melakukan perubahan itu jangan cuma perubahan dari A ganti B gitu doang, maksudnya sama masih satu model sebenarnya. Yang paling penting itu merubah hukum dari kufur menjadi Islam, itu yang terpenting sebenarnya, tapi ya nggak gampang. Kemudian wa nahu saufa ya'ti man huwa ahsan minhu, dan bahasanya akan datang orang yang lebih bagus darinya. Nah itu, ini juga syarat sebenarnya. Jangan gantinya sama saja, cuma antara A dan B. Antara koruptor A sama koruptor B ya sama aja, nggak ada gunanya.
Amma idza tawaffarat hadhi syurut al-khamsah. Adapun jika terpenuhi syarat yang 5 ini, wa kana fil khuruji iraqatid dam, iraqatud dam dima, terjadi pertumpahan darah, au annaka la tadman, atau kamu tidak menjamin an ya'tiya man huwa ahsanu minhu, untuk bisa mendatangkan yang lebih bagus lagi, maka enggak perlu ngapain. Udah kudeta capek-capek, ternyata pemimpin yang baru lebih parah. Itu di Mesir terjadi begitu. Gonta-ganti. Fanaqulu laka, maka kita katakan kepadamu, la takhruj, jangan keluar, jangan kudeta. Haknan di dima'il muslimin, dalam rangka melindungi darah kaum muslimin. Wa hifdzan li amwalihim, dan juga menjaga harta mereka. Wa li adami idha'ati ma hum fihi minal hal, dan agar tidak terjadi penyanyian terhadap apa yang mereka di dalamnya dari keadaan alladzi hum radu nabihi, yang mereka ridho dengannya, fil asal, pada asalnya, yaitu keamanan. Misalnya keamanan menjadi kacau ketika terjadi apa? Kudeta. Selalu tegang, bersih tegang ya. Karena yang sudah dilengsarkan hasil kudeta itu akan menyusun kekuatan lagi gitu. Bagaimana bisa menggulingkan lagi, jadi nggak selesai-selesai. Itu ya. Jadi hidup mencekam gitu, perang, terancam perang terus. Fala takhruju li'annahu, maka jangan keluar, li'annahu yatarattabu alaihi iraqatu hadid dima, karena bisa berdampak pertumpahan darah. Falzam as-sabr, maka tekunilah kesabaran, hatta yufarrijahallahu, sampai Allah memberi jalan keluar. Ud'ullah, berdoalah kepada Allah, wa aslih nafsaka, dan perbaiki dirimu. Ini lebih penting ya, daripada memperbaiki masyarakat tapi kita yang kotor, menumpahkan darah. Waraqib nafsak, dan awasi dirimu. Wa tawajjah ilallah, menghadaplah pada Allah, bidduai, dengan doa yang tulus. Gak cuma itu sebenarnya, perbaikan akhlak ini paling penting. Wa insyaallah sayuslihul amr, dan kalau Allah berkehendak, Allah akan memperbaiki perkara. Allah sebenarnya merubah segalanya. Amma in kharajta ala hadal hal, adapun jika kamu kudeta dalam keadaan seperti ini, wa arqatta ad-dima, dan kamu araqta ad-dima, dan kamu menumpahkan darah, fal khuruju fi hadil hal, maka keluar atau kudeta dalam kondisi ini, fil awal, sejak awal, fihi mafsadah iraqatid dima, jadi ada kerusakan penumpahan darah. Fayunha ibtidaan anhu, jadi dilarang sejak permulaannya. Lakin in hasalal khuruj, akan tetapi jika dihasilkan keluar kudeta, waqad tawaffarat asyurut al khamsah, dan telah terpenuhi syarat yang 5, duna baqiyatil umur, tanpa yang lainnya, fal kalamu fil fitnah ba'da hudutsiha, maka pembicaraan tentang fitnah setelah terjadinya, ghairul kalam fiha qabla hudutsiha, berbeda dengan pembicaraan fitnah sebelum terjadinya. Jadi kalau mau terjadi fitnah lebih baik jangan. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi, nah itu nanti ada hukum lain yang berbeda. Fasaru yakhshawna 'alal ladina kharaju, maka mereka takut dengan apa yang terhadap orang yang kudeta. Fa innahum yaqumuna binasrihim, mereka melakukan pertolongan pada mereka, illa man lam tatabayyan lahul umur, kecuali orang yang tidak jelas baginya perkaranya. Wa khasya annal ghalabah takunu lil wali, dan takut kemenangan terjadi untuk wali, pemimpin. Fa yakhsha min istihraril qatl, dan dia khawatir akan terjadinya pembunuhan, walinaqsi ala ma hasala fi Libya, ya, dan untuk kita kiaskan, nakis ya, kita kiaskan dengan apa yang terjadi di Libya, min kalami ahli ilm, dari perkataan ahli ilm. Jadi saya bilang Sudan ya, maksud saya Libya, salah. Libya ini enggak selesai-selesai, enggak aman negaranya ya, masih perebutan kekuasaan di antara mereka. Maka bersyukur ya menjadi negara yang aman, jangan mau teriak-teriak revolusi, reformasi segala macam. Udahlah, mending aman, kita bisa ibadah dengan tenang, ngaji dengan tenang. Nanti kalau mau perang lawan Yahudi sajalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.